Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Angga, Nizar, Randy, Sena, Haidar, sama Rani. Yang belum masuk berarti Nurma sama siapa ya? Oke, materi hari ini adalah mengenai sistem telekomunikasi dasar, lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan yang kemarin mengenai sistem telekomunikasi dasar. Jadi kemarin sudah ada sejarah telekomunikasi, mulai dari informasi menggunakan asap hingga yang terakhir sampai ke digital, kemudian mengenai regulasi dan Telkom juga yang ada mulainya di Indonesia. Oke, yang pertama mengenai telekomunikasi dasar adalah sebetulnya bagaimana sih suara kita, suara saya seperti ini bisa sampai ke kalian ya. Sebelum sampai ke kalian juga bisa dimengerti atau bisa ditangkap oleh komputer ini ya. Jadi konversi suara ini karena frekuensinya berbeda harus bisa ditangkap oleh perangkat ya sebelum ditransmisi. Itu memerlukan konversi ya. Jadi suara kita masih analog nih ya. Sebuah mikrofon adalah contoh transducer. Ya, jadi contoh transducer yang berubah atau menangkap suara. Ya. Suara ada sebagai pola tekanan udara. Jadi suara ini sebetulnya ada pola merubah pola tekanan udara sehingga oleh mikrofon bisa terdeteksi ada perubahan tekanan udara dan itu dikonversi ke dalam arus ya. Kalau dalam mikrofon atau kondenser biasa. Ya, mikrofon mengubah suara ke dalam pola arus listrik ya. Dua teknik mikrofon yang paling umum yaitu magnetodinamis dan kondenser variabel. Jadi jenisnya ada dua ya. Magnetodinamis pakai magnet, yang kedua adalah kondensor variabel ya. Kemudian speaker sementara di ujungnya ada juga yang merubah dari arus listrik ke dalam suara. Konsepnya juga sama, dia merubah arus listrik ke dalam perubahan tekanan udara ya. Jadi speaker itu merubah tekanan udara sehingga menghasilkan getaran dengan frekuensi yang bisa ditangkap oleh telinga kita, telinga manusia. Ya. Speaker berisi kumparan logam yang menciptakan medan magnet. Jadi ada medan magnet. Ketika arus listrik mengalir, koil yang menyebabkan bahan yang fleksibel seperti kertas, jadi koilnya bisa berupa kertas atau plastik, bergetar, memompa gelombang suara ke udara sekitarnya. Jadi ada medan magnet atau rangkaian magnetik yang bisa berubah terhadap arus dan bisa merubah-rubah rangkaian atau merubah bahan fleksibelnya, bisa berupa plastik atau kertas. Kalau di speaker itu biasanya kertas ya. Kalau di headset itu kalian bongkar itu berbentuk plastik dia. Itu yang digetar-getar sehingga menghasilkan gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia ya. Gambarannya seperti ini ya. Ini yang magnetik, ini yang kondensor, ini yang speaker. Kemudian, nah, kalau barusan adalah masih konversi suara analog ya. Jadi suara kita yang masih analog berupa gelombang suara dikonversi ke dalam arus dalam format gelombang analog juga ya. Contohnya adalah amplifier analog ya. Amplifier analog itu merubah gelombang suara ke dalam arus. Kemudian diubah ulang ke dalam bentuk suara di speaker ya. Nah, ada juga teknik konversi. Ini Riko siapa ya? Riko siapa nih? Riko Suharya.
Adriba Pak. Saya menjawab teman. Oke. Sementara videonya dimatikan dulu, supaya suaranya bandwidthnya lebih kecil. Matikan aja dulu videonya, nanti pas absen saya minta videonya hidup. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, tadi analog, sekarang kita ada juga teknologi yang berubah ke digital ya. Jadi sebetulnya dia audio kita atau suara kita dirubah ke dalam arus dulu, ke analog dulu, nanti dalam peralatan elektroniknya dirubah. Suara analog yang arus tadi dirubah menjadi digital. Tujuannya adalah supaya bandwidthnya lebih kecil, kemudian juga error correction, biasanya ada prediksi error, kemudian juga menjaga kualitas suaranya supaya tidak terdistorsi oleh interferensi ataupun noise ya sepanjang perjalanan ya. Ini keuntungan dari teknik digital. Nah, jadi suara itu kalau lihat di gambar di sini, ketika ada suara jenisnya analog, kemudian disampling ya, disampling itu dicuplik-cuplik pada detik 1 berapa ampere, pada detik kedua berapa ampere, detik ketiga berapa ampere, contohnya seperti itu ya. Tapi kecepatannya tinggi sebetulnya, ya 64 kbps. Jadi yang normal itu adalah sekitar 64 kbps, kilobyte per second. Jadi samplingannya kurang lebih 1 detik itu ada 64.000 titik yang disampling ya. Nah, setelah disampling nanti dirubah, dikonversi, tergantung berapa bit yang dipakai. Ketika 1 titik dipakai konversinya ada 8 bit, 8 biner ya, itu namanya adalah G711 rate-nya 64 kbps ya. Jadi setiap 8 bit 1 sampel dan dia samplingnya adalah 8 kHz, jadinya 64 kbps. Jadi nah ketika ditransmisikan dia berupa pulsa 01 01 01 01, bisa lewat kabel tembaga, bisa udara ya, bisa serat optik juga. Nah, di ujungnya, di lawannya baru di namanya deconversion lah ya, atau apa ya nyebutnya, ADC, analog to digital conversion, atau CAD, dibaliknya di dekompresi, dikonversi ya. Nah, teknik konversi ini ada beberapa macam. Ada yang waveform algoritma atau algoritma gelombang ya, berupa PCM atau ADPCM. ADPCM, Adaptive Differential PCM ya. Ada juga yang kedua adalah source atau algoritma sumber, source algorithm. Ini ada LD, CLP, ada CSA-CHELP, ada tambahan-tambahannya nanti CLP ini ada berbagai macam ya. Jadi bedanya kalau waveform ini kita benar-benar konversi seperti ini ya. Ada detik berapa, nilai ampernya berapa, dikonversi ke biner, ditransmisi. Nah, kalau yang algoritma sumber itu kita hanya menentukan kode-kodenya aja. Jadi suaranya nanti dibangkitkan di ujungnya. Jadi tidak pure mentransmisikan seluruh suara kita. Dia mengenerate lagi audio di ujungnya. Nah, ini lebih lebih menghemat bandwidth nantinya. Ya. Nah, itu standar-standarnya. Ini ada standar ITU ya. Kalau untuk kompresi yang banyak dipakai seperti kita di HP ataupun di Zoom seperti ini, ada standar-standarnya. Rata-rata HP itu sudah pakai yang 9,6 di bawahnya lagi nih. Ada G726 yang di bawahnya lagi. Atau biasanya dia pakai CSA-CHELP biasanya ya. Jadi kecepatannya lebih rendah lagi. Nah,
Ini zaman dulu awal-awal ketika bandwidth itu terbatas, kita pakai 64 kbps. Jadi multiplex itu satu channel itu 64 kbps bisa bawa satu suara. Nah kalau sekarang sudah mulai dikembangkan karena transmisi lebih bagus. Rata-rata kalau untuk mau dapat suara murni, ya suara yang bagus itu sekitar 32 kbps yang banyak dipakai ya. Kemudian ya kalau misalkan kita lebih terbatas lagi, misalkan menggunakan transmisi radio yang bandwidthnya kecil, sekarang jarang sih. Kalau zaman saya dulu radio transmisi itu bisa hanya 64 kbps atau 128 kbps paling gede. Jadi kita bagi-bagi 64 buat data. Nah nanti 64-nya lagi kita bagi-bagi buat voice, buat telepon. Mau pakai berapa? Kalau misalkan buat fax kita pakai 32 ya, 32 kbps itu untuk fax. Sisanya 32 kbps lagi kita bagi-bagi lagi, bagi 2 misalkan 16 atau 9,6. Tapi nanti suaranya efeknya akan berbeda ya. Kenapa fax harus tinggi? Karena dia perlu konversi ke ke huruf-huruf ya. Jadi dia menerjemahkan atau modemnya menerjemahkan suara tersebut ke dalam huruf yang nanti akan diketikkan di fax ujung ya, di alat fax yang penerima. Nah, kalau audio ketika semakin kecil dia nanti akan suaranya semakin seperti robot. Jadi contohnya kalau sinyal kalian telepon kalian itu jelek, itu pasti dia akan drop. Di HP itu akan menyesuaikan. Dia akan turun karena kualitas sinyalnya jelek, bisa mungkin sampai ke 6,4 kbps ya. Makanya suaranya nanti akan terasa agak berbeda, suara yang kalian terima. Itu akan seperti robot nantinya ya. Nah, untuk lanjut, sebelum kita lanjut, ini ada contoh konversinya ya. Good day, this is Jim Pytel from Columbia Gorge Community College. This is Digital Electronics. This lecture is entitled Analog to Digital Conversion Basics. If you remember from our previous lecture on digital signal processing basics, I introduced this block diagram right here. And what we're going to kind of talk about in this brief lecture is this section of the block diagram. And in actuality, we will kind of discuss a little bit of digital to analog conversion also. What this block diagram, if we refresh our memories here, a filter, it's going to remove unwanted input frequencies. So why we're going to go ahead and input noise if we don't want it. So we just go ahead and get rid of it, or potentially some high frequency components that we don't need. The sample. Okay, what does this sample and hold portion of the block diagram do? Well, basically a sample. It converts the analog signal into a series of impulses representing the amplitude of the signal at a given instant. So basically, it's just looking at it every second, every half second, whatever the frequency you're looking at, and it's saying, okay, at that time, it is such and such value. The sampling rate, it occurs at a rate sufficient enough to define the input waveform. So remember our Nyquist sampling theorem discussion, you got to go ahead at a very minimum, sample it at twice the frequency of the highest frequency you wish to capture. Okay, what does the hold do? Well, for it to quantize the data, it should have probably help out if it wasn't changing. Okay, so you sample it, and in the process of quantization, just hold it at that constant level. Don't vary it. That's all the hold does. And what is quantization? Basically, you're assigning a binary code to that sample data, that sampled and held data. And one of the concepts that is not often mentioned in some of these introduction to analog to digital conversion is this concept of range and granularity. Your digital multimeter is a classic example of range. There's an expected maximum. Think about using your 20 milliamps maximum out in a different application for, you can't use the same transfer maximum granularities. Try to represent chunks into, the smaller the sand on your beaches, the smoother it is. So let's go ahead and look at some examples here of basic analog to digital conversion. Okay, we're going to go into some specifics about analog to digital conversion methods, but right now we're just keeping at the basics. Okay, so here's a 2-bit quantization of an analog waveform. So our analog waveform is in the upper left-hand corner here, and it's smoothly varying over time. And what we've done here in the upper right-hand corner is we've sampled it at a certain interval.
We've taken a 0 sample right there, 1 sample, 2. We're assigning the amplitude at that instant, and we're holding that and bringing it down to our quantization. So this is a 2-bit quantization. And if you could think about it here, what we're doing is we are putting it in 4 levels. If there is a value that occurs above here but below here, assign it the value 0, 0. If there's a value that is above this line but below this line, assign it the value 0, 1, so on and so forth, 1, 0, and 1, 1. And as we can see, our 2-bit quantization only has 4 levels, and it gives us a very rubah ke bit 2 bit 00, 01, 10, So how are we going to do that? maksimum. What we're going to do is Kita we're going to quantize, increase the granularity. kita How are we going to do that? samakan. Increase the number of bits. What we'll do is do a Jadi 3-bit nanti quantization. kalau And a karena word about range for this ini is the same analog signal. Let's say, for example, this is masih di maxing out bawah at 8 volts. 8 volt 2 maximum ya, is dia represented dianggapnya by 0. Maka 1, pada 1. saat Whereas this could be detik also be pertama, an 80 dia volts akan maximum, where menulisnya adalah 80 sebagai volts is 00. represented as 1, 1. It's still kind of the same shape of waveform, and it's still doing the same sampling, and it's still doing the same quantization, but realize 1, 1 represents 80 volts. Whereas our previous example, 1, 1 represents 8 volts. So that concept of range and granularity when you're setting up these things, you're expecting to it's a little bit more accurate representation. Same thing, except the original waveform on the left, Nah, we've got our ini 2-bit contohnya kalau quantized jadi digital semakin besar representation, bit, our 3-bit, dia and our semakin 4-bit. presisi You can clearly sinyalnya ya. see the 4-bit is a much better representation. The closer it looks to that, Kita lanjut lagi. the representation up. A little bit of digital to analog conversion here. All you got to do is just kind of point the arrows the other direction. So let's say I've stored this, have a very smooth human speech or music. So this concludes the portion of the analog to digital conversion basics lecture. We're going to go ahead and move on to some specific methods for analog to digital conversion in the next lecture. Oke, kita kembali. Tadi contoh penggambarannya, kalau sinyal ya kurang lebih sama seperti ini. Nah, berikutnya tadi baru awalnya aja konversi audio, sekarang adalah komunikasi telepon ya. Komunikasi telepon terbagi menjadi 2 menurut sistem modulasi suaranya ya. Pertama adalah telepon analog. Kalau yang masih punya telepon rumah, telepon di kantor ya, ini sistemnya masih analog. Jadi yang di-convert memang benar-benar masih analog ya. Tapi sebetulnya kalau sekarang enggak ya. Sebetulnya sekarang nanti di dalamnya dikonversi ke digital ya. Makanya pada beberapa telepon yang IndiHome, yang sudah ada IndiHome sekarang, itu teleponnya dicolok ke dalam modem tersebut ya. Ada modem Wi-Fi-nya, modem internet di situ. Namanya GPON. Nah, itu bisa mengeluarkan internet, TV, dan telepon. Teleponnya yang keluar ke telinga kita atau ke peralatannya analog. Tapi aslinya begitu transmisi, dia sudah digital. Ya. Aslinya seperti itu kalau yang saat sekarang. Kalau dulu, di mana masih menggunakan kabel-kabel tembaga, ya itu masih analog. Benar-benar audio dirubah ke dalam tegangan, biasanya sekitar 54 volt, ya tegangannya, dan menghasilkan arus itu ditransfer ke telepon lawannya, sehingga audio melewati koneksi tersebut. Di sini ada fungsi ringing, di sini juga ada fungsi buat audio off-hook angkat gagang teleponnya ya. Kalau di HP kita sekarang sudah ada sistemnya terima telepon misalnya seperti itu. Jadi konsep dasarnya adalah dari sini, dari analog. Nah, kemudian berkembang ke telepon digital. Awalnya kita sudah ada, waktu saya masih mengalami ISDN ya, ISDN. Jadi telepon itu bisa kita gunakan data hanya sebesar 128 kbps atau 64, tergantung basic rate atau wide rate-nya ya. Itu ISDN, kemudian berkembang ke PBX digital. Nah, ini sudah mulai digital, koneksi telepon ke PBX. Jadi mungkin kalau yang belum tahu, biasanya di kantor itu ada namanya PABX ya, sentral telepon kecil lah ibaratnya. Jadi kalau nomor-nomor di kantor itu berbeda, berarti dia ada PABX ya, nggak nomornya berbeda dibanding dengan telepon yang ke rumah-rumah. Itu ada box. Di situ ada sentral telepon, mengatur ada switchingnya ya, ada penomoran sendiri, ada controllernya. Itu namanya PABX.
Zaman saya awal-awal ini masih analog, sekarang sudah ada PBX digital, sebetulnya bukan PBX digital lagi, IP phone lah kalau sekarang malahan ya, lebih advance-nya lagi dari PBX digital. Jadi setelah analog, telepon itu berkembang ke telepon digital, jadi dikonversi di telepon unitnya ini adalah data digital, dikonversi ke audio frekuensi ya, ke telinga supaya bisa didengar telinga, atau mengkonversi suara juga, baru ditransmisikan. Kalau zaman dulu ditransmisikannya bisa analog, dibalik lagi ya ke analog. Jadi dari analog ke digital, digitalnya ke analog lagi zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah ada IP telepon ya, pengembangannya kalau konsep audionya sama kayak tadi, ada 64 kbps ya, tadi ada G711, G726 ya. Itu konversi audionya, tapi begitu di dalam dia rubah ke dalam IP internet protokol ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa audio itu kan harus real time ya, sementara IP protokol itu tidak real time. Dia menunggu, kalau IP protokol itu menunggu. Tergantung kosong atau tidak, dia kirim. Kalau jalurnya kosong dia akan kirim, kalau jalurnya penuh dia akan diam, berarti ada delay. Tapi kalau misalkan ada kerusakan dia kirim ulang. Nah, jadi kemungkinan kalau kita menggunakan jalur internet biasa itu akan mengalami distorsi ya, suaranya pertama akan delay, mungkin nggak nyambung dengan kata-kata sebelumnya. Nah, diatasi dengan namanya QoS, Quality of Service. Jadi pada jaringan internet untuk audio itu pasti akan diprioritaskan karena ada ketentuannya lagi protokol, bahwa di dalam begitu dia ngedeteksi ini adalah audio, itu menjadi nomor 1, dia akan didahulukan. Jadi kurang lebih kalau dalam pengiriman paket ataupun surat ya, audio itu akan menjadi ekspres. Begitu ada audio, ada paket biasa gitu ya, ada paket ekspres, ada biasa, pasti yang ekspres akan didulukan. Yang paket data ini akan ditahan dulu, delay, sampai jaringannya memungkinkan ya. Makanya dengan teknologi IP perkembangan sekarang makin bagus karena ada QoS, jadi dijamin audio atau seperti sekarang ini akan mendapat prioritas dibandingkan dengan gambar, dibandingkan dengan email, dibandingkan dengan web atau situs ya. Ini gambarannya. Nah, kemudian di telepon seluler juga sudah fully digital ya sebetulnya. Nah, kalau menurut sistem saluran transmisinya ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan menggunakan kabel wireline. Misalkan telepon rumah yang lama itu menggunakan 2 kabel, telepon rumah analog 2 wire. Kalau telepon digital untuk 4 wire ya. Kalau IP telepon kita sudah pakai UTP ya. IP telepon sudah pakai UTP. Nah, ada juga telepon yang nirkabel atau wireless. Misalkan kalau zaman dulu ada namanya wireless local loop. Jadi telepon wireless tapi hanya di rumah. Teknologinya ada WLL, wireless local loop. Yang sekarang berkembang adalah telepon seluler. Nah, karena telepon wireless local loop ini terbatas, nggak bisa jalan-jalan, makanya dipakai adalah telepon seluler yang berkembangnya ya. Seperti sekarang GSM, ada 1G, 2G, 3G, 4G, sampai menjelang ke 5G. Kemudian kalau tadi mengenai telepon ya, media transmisi telepon, untuk media telekomunikasi di sisi transmisinya ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah kita bahas adalah mengenai media kabel. Media kabel itu yang pertama ada kabel tembaga ya. Kabel tembaga bisa berupa kabel serial VGA RS232, RS485 atau V35. Mungkin kalian tidak kenal yang V35, kalian masih kenal VGA. Kalau sekarang diganti dengan HDMI ya. RS232 juga saya nggak tahu. RS232 atau 485 kalian masih sering pakai atau tidak. 232 biasanya diperlukan untuk koneksi ke komputer ya. Kemudian
Jenis kabelnya, kabel telepon itu kategori 3 namanya. Kalau kabel UTP ada kabel 5E, ada Cat 6 ya, Cat 6, atau yang terbaru adalah Cat 7. Perbedaannya, kalau Cat 5E ini kecepatannya bisa sampai 100 Mbps maksimum. Sementara Cat 6 ini kecepatannya bisa sampai 1 giga. Nah, Cat 7 ini targetnya adalah bisa sampai 10 gig, 10.000 Mbps ya. Kemudian yang tadi kabel digital, jadi ada USB, HDMI, ya, ada DVI. DVI juga ada yang analog. Ini DVI yang digital ya. Jenis-jenis kabel seperti ini kalau lihat gambarannya ya. Ini serial connection. Ini ada jenis-jenis multi pair kabel ya, bisa Cat 3, Cat 5, Cat 6, Cat 7. Kemudian ini konektor atau koneksi yang untuk USB sama HDMI ya untuk digitalnya. Nah, selain kabel tembaga ada juga kabel serat optik yang sekarang berkembang ya. Ada 2 jenis secara umum, ada multimode, ada single mode. Multimode itu biasanya bahannya dari plastik. Jaraknya pendek, biasanya hanya sekitar sampai 500 meter koneksinya. Sementara single mode itu bahannya dari serat kaca, walaupun ada campuran ya, kecenderungannya lebih banyak serat kaca. Jaraknya bisa sampai ratusan kilometer, bahkan ribuan. Ada yang sudah sampai ribuan kilometer lah jarak untuk fiber optik ini. Nah, kalau multimode ini dia cenderung karena jaraknya dekat, dia bisa mengalirkan beberapa panjang gelombang ya. Kalau di istilahnya di serat optik itu panjang gelombang, bukan frekuensi ya. Kalau di RF atau di kabel tembaga biasanya dikenalnya kita nyebutnya frekuensi. Tapi kalau di kabel serat optik berbeda sendiri, kita nyebutnya panjang gelombang. Pemisahannya berdasarkan panjang gelombang. Ada standarnya ITU-T ya, G651 ini untuk multimode, G652 sama G654 sama G655 ini untuk single mode. Tadi ada macam-macamnya. Bentuknya seperti ini ya, kalau dalam kabel keseluruhan utuhnya. Tapi di dalamnya sebetulnya kabel fibernya sangat kecil. Jadi di dalam satu kabel, katakanlah ini nih, yang warna-warni inilah, yang warna-warni paling besar. Ini masih terlalu besar karena fibernya sebetulnya ada cladding lagi di dalamnya. Ada jaket, ada cladding. Core-nya hanya kecil, beberapa mili saja. Kalau di sini bisa dilihat yang untuk multimode itu diameternya sekitar 125 mikrometer. Mikro ya, mikromili, mikrometer, bukan mili lagi, mikro. Ya. Kemudian yang ini juga sama, sekitar segitu fibernya. Jadi sebetulnya fibernya masih kecil, tapi dia ada claddingnya yang membungkus, yang jadi kelihatan agak lebih besar. Kemudian ditambah juga jaket untuk pelindungnya ya, supaya kabel fibernya nggak mudah patah. Jadi kalau dibilang, saya seringkali beberapa kali proyek, begitu mereka menawarkan satu kabel hanya 8 core, biasanya kita nyebutnya 8 core, satuan, itu saya selalu protes karena pada intinya harga antara 8 core dengan 24 core itu hampir sama dan ukuran kabelnya pun hampir sama ya. Tuh kemudian ini media telekomunikasi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah media nirkabel radio ya. Kalau untuk analog biasanya di very low frekuensi, low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi, atau ultra high frekuensi. Nah ini ultra high frekuensi biasanya sudah mulai ke digital. Kalau sekarang, kalau di radio komunikasi sudah mulai bergeser ke digital, namanya DMR, Digital Mobile Radio ya. Digital Mobile Radio ini udah digital untuk menghemat bandwidth yang tadinya 64 kbps, 64 Hz dipakai oleh satu channel, dengan digital dia bisa jadi 2 channel, 64 kHz jadi 2 channel. Nah digital mulai dari UHF, kemudian HSF ya, ada HSF atau THF ya.
Ini frekuensi-frekuensinya. Jadi kalau kita biasa, kalau beberapa teman-teman mungkin pernah pakai untuk radio komunikasi HT, itu bekerjanya di sekitar 30 sampai 300 MHz ya. Panjang gelombangnya berarti 1 sampai 10 meter. Ya. Nah, kalau sekitar 150 itu yang bisa dipakai buat radio komunikasi terapi ataupun radio komunikasi HT ya, di 150 MHz itu panjang gelombangnya sekitar 2 meter, makanya disebutnya radio 2 meteran. Kalau kalian pernah dengar dulu namanya, istilahnya adalah radio 2 meteran ya, karena panjang gelombangnya 2 meter. Panjang antenanya berapa? 1/4 lambda biasanya. Kalau antena panjang gelombangnya 2 meter berarti antenanya cukup panjang 1/4 lambda, 1/4 dari 2 meter. 50 cm sudah cukup menjadi antena yang bisa dipakai di VHF, very high frequency. Di atasnya lagi yang suka banyak dipakai di 400 MHz, itu dimasuk kategorinya UHF, seperti juga TV kita ya. TV kita itu di UHF, di frekuensi 500, 600, mulai dari 400 sih, sebetulnya 460 ya. Ini panjang gelombangnya mulai dari 10 cm sampai 100 cm. Berarti kalau frekuensi yang paling rendah dia mulainya dari ini 10 meter harusnya ya, 10 meter sampai 100 cm itu paling kecil, yang 3 giga ini pasti pendek. Nah, makanya panjang gelombang yang kita pakai ini berarti berkisar antara 1 meteran. Kalau frekuensi UHF TV itu sekitar 1 meter panjang gelombangnya. Dia antena yang kita butuhkan 1/4 lambda, berarti 25 cm sudah cukup ya. Makanya panjang antena atau lebar antena TV itu pendek-pendek. Kita lanjut. Nah, sistem transmisi. Apa sih sistem transmisi? Sistem transmisi adalah untuk mentransmisikan informasi atau suara untuk jarak jauh, memerlukan media dan sistem transmisi. Sistem transmisi adalah proses pengiriman informasi atau suara dari satu tempat ke tempat lain. Transmisi terbagi dua, yaitu analog dan digital atau kombinasi keduanya. Biasanya keduanya kombinasi ya, karena begitu RF frekuensi itu memerlukan transmisinya analog. Belum selesai. Transmisi analog ada transmisi informasi dalam format terputus ya. Contohnya adalah radio FM yang sekarang, TV konvensional yang TV free to air yang kita punya sekarang, atau radio komunikasi konvensional ya, tadi saya bilang konvensional. Kemudian bentar. Obsesi. Yang berikutnya adalah transmisi digital. Ini transmisi sinyal informasi dalam format sinyal digital ya. Biasanya komunikasi data, baik berupa Ethernet, Internet Protocol, USB, atau HDMI. Nah, HDMI yang kalian punya misalkan di rumah, dari komputer ke TV itu sudah digital, bukan lagi analog ya. USB juga sudah digital ya, bukan lagi analog. Nah, ini contohnya sinyal analog, konversinya ya, ada biasanya menggunakan modem, modulasi dan demodulasi. Makanya modem ini modulasi dan demodulasi ya, merubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya. Demodulasi adalah
merubah sinyal digital ke analog atau sebaliknya ya. Ini sinyal digital data, biasanya ada receiver seperti ini. Nah, biasanya bisa gunakan juga kodek ya, analog di kodek tadi dikonversi tadi ke sampling. Oke, sebelum kita lanjut, saya absen dulu. Nah, bisa videonya dihidupkan? Nah, presensi. Waduh, kenapa ada yang tak ada tagihan-tagihan ya? Rani tadi ada, hadir, nggak hadir. Angga tuh yang mana? Ada ya? Muhammad Adrifa tadi yang ada. Hadir, Pak. Haidar ada juga. Oke, sudah saya absen semua. Nurmada. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh dimatikan videonya? Kita lanjutkan materinya sedikit lagi. Oke. Ini keuntungan dan kerugian sinyal digital ya, antara analog dan digital. Yang pertama adalah analog biasanya menggunakan spektrum yang sama ya. Analog data harus dikonversi dulu. Nah, biasanya kalau digital data dikonversi ke modem. Nah, kalau dulu modemnya besar-besar. Kalau sekarang di dalam HP ini sudah ada CPU atau malah mungkin bukan CPU ya, software yang merubah digital ke analog secara cepat dan simpel ya, jadi lebih kecil ya. Jadi ini perbedaan-perbedaannya nanti kalian baca-baca sendiri aja perbedaannya. Nah, kemudian jenis-jenis modulasi ya. Modulasi sinyal itu ada yang amplitude AM, amplitude modulation, ada FM ya, frequency modulation, kemudian ada CDM ya, code division multiple itu CDMA. Dia cuma AM frekuensi sama PCM ya, kalau salah, pulse code modulation. Ini gambarannya bisa kita lihat. Iklannya dulu sebentar. Modulation is one of the most frequently used technical words in communications technology. One good example is that of your FM radio, where FM stands for frequency modulation. In this video, we are going to learn the basics of modulation techniques and see how they are applied in modern cellular and communications technology. Frequency and wavelength of a wave are inversely connected. Itu kecepatan. Humans have the capability to hear sound frequency from 20 Hz to 20 kHz. But if a radio tower transmits electromagnetic waves of the same frequency, the size of the antennas required will be really high. In the antenna video, we have already seen that the size of the antenna is proportional to the wavelength. If we had transmitted the electromagnetic wave in the same frequency of sound, the antenna size required would have been in the range of kilometers. This is why we need modulation. Before the electromagnetic waves are transmitted, they should be modulated to a high-frequency signal. We can understand the way we modulate the signals with a simple analogy. Try throwing a piece of paper. It won't go far. Now tie it to a stone and throw it again. The second method is obviously more efficient than the first one. This is exactly how we do modulation. In place of a stone, modulation uses a high-frequency signal known as a carrier signal. As we know, any signal has three basic properties: amplitude, frequency, and phase. In the modulation process, one of the properties of the carrier signal is varied in accordance with the message signal.
For example, the frequency of the carrier signal is varied according to the amplitude of the message signal. This technique is known as frequency modulation. Please note that the frequency of a carrier signal is always high, which means the modulated signal is also of high frequency and energy. The value of the original signal can be easily retrieved from the frequency of the modulated signal. In the same way, we can also achieve amplitude modulation. Here, the amplitude of the carrier signal is varied based on the value of the message signal. The modulation techniques we have discussed so far have all been analog types. However, they are already obsolete. Analog modulation is susceptible to noise, which degrades the quality of signals. And moreover, in today's electronic instruments, all operations are carried out in digital form, where the digital signals are either a 1 or a 0. So, let's discuss the digital modulation techniques that are currently used. More specifically, let's see how the digital bit flow is converted to an electromagnetic wave. The first digital technique is amplitude shift keying. Here, based on the digital pulses, the amplitude of the carrier signal is adjusted. High amplitude relates to 1 and low amplitude relates to 0. The next technique is called frequency shift keying. Here, based on the value of digital pulses, the frequency of the carrier signal is adjusted. In this case, high frequency relates to 1 and low frequency relates to 0. The third technique is phase shift keying. Here, the phase of the carrier signal is changed by 180 degrees when the digital pulse moves from 1 to 0 or 0 to 1. Telecommunications technology is all about increasing data transfer speed and efficiency. But if you use any of the digital modulation techniques explained previously, you wouldn't get a high data transfer speed. However, there is a technique in physics which, if you use it, means you can practically send up to 6 bits of information as a single electromagnetic wave. This technique is known as quadrature amplitude modulation. To understand QAM in an easy way, let's take 2 analog signals. The beauty of QAM is that you can modulate these 2 different signals as a single signal and then transmit it. Then at the receiver end, you will be able to separate out the original signals, thereby saving bandwidth. Let's see how this modulation is done. In QAM, the first signal is amplitude modulated using a carrier wave as shown. The second signal is also amplitude modulated with a carrier wave of the same frequency and amplitude, but after giving the carrier signal a 90-degree phase shift. Now, these 2 modulated signals are mixed together and form a single signal. We call it a multiplexed signal. The interesting thing is that on the receiver side, we can easily separate out the original signals from the multiplexed signal. In the case of digital QAM, a similar approach is used. Here, instead of analog signals, different combinations of bits are added together to produce a multiplexed signal. Let's see how a 16 QAM works. If you are familiar with digital technology, you know that any form of data is just a collection of 1s and 0s. In 16 QAM, we can pack 4 bits together and send it as a single electromagnetic wave. Based on the values of the 4 bits, this output will have different phase angles and amplitude. This means the phase angle and amplitude of the multiplexed signal can completely represent 4 bits of data. In 16 QAM, such 16-bit values can be represented by adjusting the phase and amplitude of the multiplexed signal. And this single multiplexed signal is then used for the transmission. You can see how the different amplitude and phase electromagnetic signals represent various 4 bits of data. Using a similar technique to that used in analog modulation, here the amplitude modulated signals are also mixed together, and finally, a single output is produced. As we have seen in this modulation, 2 carrier signals that are out of phase by 90 degrees are used. Hence the word quadrature is used to refer to this technique. If, instead of QAM, we had used a normal modulation technique to send bits of data, we would have used 4 electromagnetic signals.
Thus, 16 QAM increases the data transfer speed by 4 times. Scientists have even achieved 64 QAM, which is used in 4G communications. 64 QAM uses 6 bits of data at a time, thus making the data transfer speed 6 times faster compared to a normal modulation technique. The modulation techniques are not restricted to only cellular communication and FM radio, but also have applications in television broadcasting, Wi-Fi, optical fibers, etc. We hope this video has given you a clear understanding about the concepts of modulation. Thank you. Oke, sambil ini harusnya sih banyak pertanyaan. Boleh kalau ada pertanyaan kita mulai tanya jawab aja. Sena nih, Sena, gimana Sen? Pendapatnya Sen? Halo, Sena? Atau siapa? Adrifa nih yang online? Ada yang bisa jelaskan atau komentarnya tentang ini? Perbedaan gambarnya gini. Gimana nggak? Perbedaan eta 0 sareng 1 nak. Oke. Nah, mana teh kumaha teh? Nih, kalau normal ya. Kalau kita pakai sinyal seperti ini, ini kan FM ya, frequency modulation. Jadi untuk membedakan antara 0 dan 1 dibedakan dengan frekuensinya. Ini lebih rapat untuk yang 1, yang 0 ini renggang. Ini normal ya, yang normal namanya frequency modulation atau ASK ya. Bukan ASK, PSK, passive keying. Jadi berubah frekuensinya berdasarkan binirnya antara 0 dengan 1. Nah, dengan teknologi sekarang kita bisa merubah satu bentuk sinyal seperti ini mewakili 2 bit. Bisa 00, 01, 0 atau 11 atau 10. Itu 2 bit atau bisa 4 bit. Yang tadi contohnya adalah 4 bit. Satu frekuensi ini bisa menghasilkan atau diterjemahkan oleh si receivernya menjadi 4 bit. Itu yang terjadi gitu Sen. Jadi Angga. Jadi kita punya frekuensi masing-masing untuk kode 0011 atau 0010 atau 000 nih, frekuensinya beda-beda. Ini yang kita urutkan sesuai dengan urutan bitnya. Gitu. Jadi dengan adanya teknologi QAM ya, quadrature amplitude modulation, kita lebih menghemat frekuensi, lebih menghemat bandwidth, lebih cepat. Makanya sekarang 4G bisa lebih cepat. Tapi kalau 4G itu dia menggunakan CDMA. Jadi kalau dalam satu kanal GSM itu normalnya 8 channel ya. 8 channel, satu orang satu channel, dudukin aja terus selama koneksi. Nah, dengan adanya teknologi 4G ini semuanya bisa dipakai bareng. Mana yang kosong dia pakai. Itu yang disebut dengan sharing bandwidth ke ujungnya gitu. Itu kurang lebih penjelasan. Kalau ada yang ditanyakan lagi boleh, enggak? Silakan. Berarti udah ada dari sananya ya Pak? Ini gitu ya Pak? Bukan udah ada dari sananya, memang berkembang. Saat ini orang sudah mulai sampai ke istilahnya, kalau tadi kan dia bilang 64 QAM ya, 66 kali 6 bit nih. Ini yang 64 QAM.
Sekarang teknologi itu sudah sampai ke 512 QAM. Ya. Ini 64 ke 128, 128 ke 256, 256 dikali 2, 512, 512 ke 128. Nah, 512 ini berarti kalau tadi 6, 7, 8, 9. Kurang lebih 9 bit yang bisa di carrier. Ini lebih fasanya berubah-berubah ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi dia fasanya bisa berubah secara rapat, lebih rapat lagi. Dia mungkin nggak ketemu di sini, mungkin ketemu di seperempatnya. Jadi bukan berarti terjadi begitu saja. Ini kebutuhan teknologi ada, teknologi ini udah ada, dikembanginnya masih ada kekurangan apa? Biasanya di teknologi radio frekuensi nanti dibetulkan. Maksudnya ditingkatkan ya frekuensinya, dia harus bisa ada error correction, dia bisa menghindari noise gitu, noise reduction seperti apa, karena semakin tinggi frekuensi seperti ini QAM, dia semakin rentan kalau ada noise itu hilang data, dan begitu hilang katakanlah satu blok ini ya, hilangnya kan berarti 6 bit kalau contohnya di sini, sinyal rusak di sisi sini nih, 6 bit sinyal rusak, itu 6 bit hilang. Biasanya kalau normalnya nggak bisa diterjemahin, tapi dengan teknologinya forward error correction, ada teknologi di digitalisasi namanya forward error correction, jadi dia bisa koreksi bahwa harusnya bit setelah 00100 ini adalah munculnya adalah 000011. Itu ada namanya forward error correction ya. Dengan berkembangnya itu nggak masalah lagi jadinya. Jadi semakin tinggi lagi kecepatannya gitu. Nanti kalian pelajarilah, ada kedepannya forward error correction. Oke, ada lagi? Udah cukup mungkin Pak. Oke, sip ya. Jadi mungkin kalian dari sini bisa membayangkan bahwa di sekitar kita ini semua frekuensi ada, ya. Ada WiFi kalian, ada radio FM kan. Tiba-tiba kalian kalau setel FM itu bisa ada, ya karena memang ada sinyal gitu ya. Radio FM, TV, GSM udah jelas, GSM-nya operatornya beda-beda ya. Ada Telkomsel, ada Indosat, ada Excel, ada Tri, ya, ada Axis misalkan. Bisa bayangkan bahwa di sekitar kita ya sebetulnya gelombang itu ada, semua ada. Tinggal kita pakai tune, pakai frekuensi berapa. Kita pakainya misalkan kita pakai radio FM, ya udah kita tangkap sinyalnya pakai antena yang ukuran tadi ya, seperti saya bilang tadi. Kita tadi sempat panjang gelombang, mengenai panjang gelombang, kalau panjang gelombangnya FM itu sekitar dia di 100 MHz ya, 100 MHz itu berarti panjang gelombangnya sekitar 1 meteran mungkin ya. FM itu 1 meteran, bukan 1 meteran. FM itu bisa sekitar 4 meter lah, 4 meter panjang antenanya, berarti dipolnya minimal lebarnya antena yaginya adalah 1 meteran. Itu buat antena FM. Kalau memang panjang antena di radio itu 1 meter itu kurang lebih, supaya bisa menangkap frekuensi yang tepat di FM. Nah, setelah tuning di antenanya, kita juga tuning di receivernya. Kita filter frekuensi berapa, makanya kita bisa muter-muter FM ya. Frekuensi 88,0, berarti kita tuning tuh filternya. Hanya boleh menerima frekuensi 88 MHz ya. Begitu ditangkap frekuensi yang lain, entah frekuensi GSM, entah frekuensi TV, entah itu frekuensi WiFi, itu di-delete, nggak dilewatkan. Yang lewat hanya frekuensi FM. Nah, dari frekuensi FM itu didemodulasi tadi ya. FM demodulator dikeluarkan suara, atau mungkin sebelum itu di-amplify dulu, dipenguat dulu, dikuatkan dulu, karena biasanya sinyalnya kecil yang sampai rumah ya. Kita kuatkan dulu, di-amplify, baru demodulasi ke audio, audionya baru ada keluar. Nah, kenapa beda FM itu bagus? Karena dengan frekuensi modulation ini bandwidth audio itu yang kalau telinga kita kan cuma sampai ke 21 sampai 20 Hz kalau nggak salah.
kHz. 20 sampai 20 kHz yang bisa didengar telinga ya. Atau audio kita nih. Audio kita nih 2 sehingga saya sih 20 sampai 20 kHz. Sementara audio musik itu bisa sampai 120 kHz. Nah, supaya sampai 120 kHz itu pakainya FM. Kalau pakai FM, suara yang stereo, kemudian middle atau bass, treble, itu bisa dilewatkan dengan baik di FM ya. Gambarannya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke yang tadi materinya. Sebetulnya ini sudah menggambarkan semua ya. Ini AM, modulasinya prinsipnya ya. Ada jenis modulasi AM. Kemudian juga ada single sideband, ada double sideband. Kemudian ini yang FM, frequency modulation. Jadi sudah mulai dijelaskan juga. Ini bentuk sinyal FM seperti ini. Nah, kemudian juga ada modulasi digital, tadi sudah dijelaskan juga ya. Modulasi digital dari biner dirubah ke AM, dirubah ke FM, kemudian juga di-combine AFK sama FSK menjadi QPSK ya. Sehingga bisa ini ASK-nya, ini FSK-nya, frekuensi shift keying, kemudian di-combine menjadi QAM. Ya, nah ini passive keying ya sudah QPSK, quarterly passive keying atau QAM nantinya ke depannya ya. Nah ini 16 PSK. Jadi pada posisinya nanti kalau kita lihat di sini ini 4 bit ya, binernya 4 bit. Posisi frekuensinya kalau kita gambarkan, contoh 00 di sini, 001, kemudian ke sampingnya adalah 0011, 011 tinggal tambah 11 aja ya, tambah 1 jadi berapa. Ini dikonversikan menjadi nanti sampai yang saya bilang tadi, yang teknologi terbaru sampai 512. Ya. Itu dari saya sih materinya. Oke, sebelum saya akhiri lagi, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, tidak pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan, ya udah. Tolong pelajari aja, jadi kembali bayangkan bahwa di sekitar kita ini semua frekuensi ada, ya. Jangankan frekuensi radio, wifi, dari TV yang kalian nyalakan di rumah atau komputer ini nih yang kita nyalakan juga dia memancarkan frekuensi ya. Contohnya wifi lah kalau di sini. Bukan hanya wifi, dari monitor juga memancarkan radiasi juga, itu frekuensi juga. Jadi di sekeliling kita ini terdiri dari banyak frekuensi ya. Kalau yang dicontoh nanti kalian bisa coba lihat Tesla. Tesla itu membuat generator penangkap sinyal seluruh dunia, dia rubah menjadi listrik. Karena dia menganggap di dunia ini sudah banyak frekuensi. Itu bisa ditangkap, mengandung energi, dan itu dikumpulkan jadi energi. Itu contoh pola pemikiran Tesla bahwa di dunia ini banyak frekuensi. Nah, kemudian satu lagi, frekuensi atau transmisi frekuensi ini tidak hanya digunakan untuk audio ya, bisa digunakan untuk data, email ya, seperti ke HP kalian bisa masuk email, bisa baca detik.com, bisa buka Instagram gambar ya, bisa buka video YouTube. Nah itu dirubah dari radio frekuensi yang ada di sekitar kita, dirubah ke digital, dirubah ke tampilan kita, namanya GUI. Nanti ini akan dipelajari di jaringan komunikasi atau komunikasi data, ada mengenai layer-layernya, perubahannya kemana.
Bisa juga digunakan untuk industri ya. Frekuensi itu bisa digunakan untuk industri. Pertama adalah untuk pengontrolan alat-alat, kita bisa jarak jauh. Contohnya remote TV lah. Remote TV itu kita menggunakan infrared. Kenapa kita bisa milih channel 1, angka 1, volume bisa naik? Karena ada frekuensi yang dikodekan. Frekuensinya dirubah. Kalau pijit 1, dia mengeluarkan frekuensi seperti apa? Bisa mix frekuensi, bisa ada biner juga. Kalau digital nanti dirubah ke biner. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi buat pengontrolan, bisa juga kita menerima informasi ya. Kalau di otomasi industri atau di teknik kendali atau instrumentasi, kita bisa menerima informasi. Katakanlah dari meter yang ada di contohnya apa ya? Contohnya di meteran listrik lah. Meteran listrik yang terbaru. Sebetulnya meteran listrik yang terbaru ada radio frekuensi yang bisa transmisikan informasi ke gardunya, ke PLN. Itu dia bisa ngedeteksi bahwa di rumah kita sudah penggunaan kWh-nya berapa meter, ya, wattnya berapa watt. Itu dia akan mengirim transmisi menjadi RF, menjadi informasi di sana. Jadi sudah terukur sendiri. Nggak perlu orang datang moto. Sebetulnya teknologinya sudah ada ke sana, tapi belum disiapkan oleh Telkom. Nah, oleh PLN. Kalau di industri migas seperti saya, biasanya di platform atau anjungan itu kan nggak ada orang. Itu meternya dikirim. Valve nomor segini, pipa nomor segini, tekanannya berapa, itu dikirim setiap saat. Tiap kita sampling berapa detik misalkan. Gitu, ya. Itu contoh penggunaan modulasi. Bukan hanya buat audio atau suara saja, bisa video, bisa data, bisa macam-macam. Jadi kalian akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di pemanfaatan teknologi ini ya ke depannya. Kalian lebih mengerti, tahu kalau ada problem penerimaan sinyal jelek, kalian harusnya tahu. Nanti ke depannya kalian tahu, oh problemnya di sisi ini. Nah, sarjana teknik elektro itu ke depan seperti itu gitu ya. Kita tidak tahu cara memperbaiki mungkin ya alatnya, tapi kita tahu oh kalau problemnya seperti ini ada gangguan di sisi ini. Itu jadi tetap semangat, kalian itu akan menjadi mengetahui banyak hal nanti ke depannya, mudah-mudahan. Dan saya pikir sih seorang sarjana telekomunikasi atau sarjana elektro ya, bukan hanya telekomunikasi ya, karena saya telekomunikasi, sarjana elektro itu akan mempengaruhi setiap kehidupan di masa mendatang, kehidupan manusia, industri, dan segala macam. Jadi itu dari saya kira cukup, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, semoga semuanya tetap sehat. Tetap jaga protokol ya untuk 3M atau 5M yang sekarang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.